Perang antara Rusia dan Ukraina banyak dikaitkan orang dengan tanda akhir zaman atau perang akhir zaman sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini karena posisi negara Rusia saat ini merupakan Romawi Timur yang pusat pemerintahannya dahulu berada di Konstantinopel. Bangsa Rom sendiri diketahui oleh orang Arab sejak abad keempat Masehi karena tertulis dalam prasasti Namara. Arti Rom itu sendiri pada prasasti itu sama dengan Rum yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum, sama seperti yang dipahami oleh orang Arab bahwa sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Sementara itu, apakah benar kalau Rusia adalah bangsa Rum yang dimaksud nubuat Rasulullah SAW dan akan bersekutu dengan umat Islam nanti di akhir zaman? Kekaisaran Romawi itu dulu ada dua. Yang pertama Kekaisaran Romawi Barat yang beribu kota di Roma, Italia, dan yang kedua adalah Kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Sedangkan uskup kawasan gereja Ortodok Timur saat ini seperti di Turki berada di bawah kekuasaan politik umat muslim, sehingga jemaat gereja Ortodok Timur ini tidak memiliki kekuatan politik untuk berperang. Oleh karena itu, bangsa Rum yang dimaksud adalah jemaat gereja Ortodok Timur di wilayah lain yang memiliki kekuatan dalam berperang. Diketahui mayoritas penganut gereja Ortodok Timur berada di kawasan Balkan dan Rusia, seperti di negara Belarusia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Ukraina, dan Rusia. Sehingga inilah beberapa negara yang eksistensinya gereja Ortodok Timurnya itu dapat wewenang diakui secara politik mewakili kekristenan Rum. Akan tetapi, perlu kalian tahu juga, setelah Konstantinopel yang menjadi ibu kota kekristenan jatuh ke tangan umat muslim, sehingga gereja Ortodok Timur mendesak agar didirikan pusat kekristenan lagi. Dalam hal ini, mereka memilih Moskow, yakni di Rusia, dan mendeklarasikannya menjadi Roma ketiga. Persoalan tentang Rusia sebagai negara Rum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bisa saja Rusia ini diinterpretasikan sebagai bangsa Rum karena secara politik dan agama memiliki keterkaitan dengan bangsa Rum atau Romawi Timur. Jika demikian, maka nubuat Rasulullah SAW pada abad 15 yang lalu tentang akhir zaman di mana kelak umat Islam akan bersekutu dan berdamai dengan bangsa Rum. Sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, yang artinya, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi satu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat hingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Kemudian seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu, orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kaum di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa antara bangsa Rum dan umat Islam ini akan melakukan perjanjian damai dalam keadaan aman, yang dimana tujuannya adalah untuk sama-sama memerangi satu musuh yang sama. Lalu pertanyaannya, siapa yang dimaksud bangsa Rum ini dan apakah cocok jika dikaitkan dengan kondisi peperangan seperti sekarang, yaitu peperangan antar Rusia dan Ukraina? Meski data-data yang terdapat kemungkinan besar bahwa cocok kalau Rusia disebutkan sebagai Rum, kecocokan ini belum pasti 100% bahwa Rusia benar-benar bangsa Rum yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, haruslah berhati-hati dalam menafsirkan sebuah hadis, karena jika salah menafsirkan akan berakibat fatal pada akhirnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.